Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 17. Sesampainya di sekolah. Dimas masuk dulu ya ma, ujar Dimas. Iya sayang, belajar yang rajin ya, ujar Naura. Dimas pun turun dari mobilnya dan berlari ke sekolah. Naura juga turun ya mas, ujar Naura. Tunggu Naura, ujar Vito. Ada apa mas? Tanya Naura. Nanti pulangnya mas jemput ya, ujar Vito tersenyum kepada Naura. Iya, jawab Naura. Naura masih terlihat malu-malu. Boleh minta, ujar Vito. Nggak boleh, ujar Naura. Kok nggak boleh sih? Semalam kamu cium pipi mas diam-diam, mas nggak marah tuh, ujar Vito. Mas kok tahu? Mas belum tidur ya, ujar Naura. Hehehe, belum, ujar Vito. Wajah Naura memerah saat ketahuan semalam dia sudah mencuri ciuman di pipi Vito. Rasanya dia ingin bersembunyi saat ketahuan begitu. Vito pun menarik Naura dan mata mereka saling menatap. Naura menutup mulutnya rapat-rapat. Kemudian dengan lembut Vito berbisik ke telinga Naura. Naura pun memejamkan matanya, merasakan nafas Vito yang berhembus di telinganya. Mas gak akan memaksa kamu melakukannya, mas akan menunggumu, ujar Vito berbisik di telinga Naura. Terima kasih mas, ujar Naura. Iya sayang, ujar Vito. Naura turun dari mobil dan Vito langsung menjalankan mobilnya pelan-pelan. Naura begitu bahagia bisa bersama Vito. Tanpa ia sadari, Naura mengekspresikan kebahagiaannya dengan berjalan sembari senyum-senyum sendiri. Dari spion mobil, Vito melihat Naura. Waktu pun terus berjalan hingga jam sekolah Dimas pun berakhir. Bel sekolah pun berbunyi. Dimas dengan cepat keluar dari kelasnya dan menemui mama angkatnya. Mama, panggil Dimas. Iya Dimas, ujar Naura memeluk Dimas. Papa belum sampai ya ma, ujar Dimas. Dimas begitu lancar memanggil Naura dengan sebutan mama dan memanggil Vito dengan sebutan papa. Dan Dimas sudah merasakan bahwa dia mempunyai orang tua lagi seperti sedia dulu kala. Bentar lagi kayaknya, ujar Naura. Nah itu papa, ujar Dimas. Naura dan Dimas berjalan menuju mobil Vito. Ayo masuk, ajak Vito. Mereka masuk ke dalam mobil dan pulang ke rumah bersama-sama. Dimas bercerita semua kegiatannya di sekolah hari ini, tapi Naura dan Vito hanya menjadi pendengar setia hingga sampailah mereka di rumah. Dimas, cepat ganti baju, setelah itu makan siang, ujar Naura. Iya ma, ujar Dimas. Naura menyiapkan makan siangnya di meja makan dan tak lama Vito dan Dimas keluar dari kamar mereka. Ayo kita makan siang, ajak Naura. Ketiganya makan siang bersama. Dimas nampak begitu sangat bersemangat menyantap hidangan mama angkatnya. Naura, kamu kuliah kan siang ini? Tanya Vito. Iya mas, jawab Naura. Soal magang kemarin jadi, ujar Vito. Mungkin jadi hari ini atau lusa mas. Sudah ada pengumumannya kok, ujar Naura. Oh bagus deh kalau gitu, ujar Vito. Setelah semua selesai makan siang, Dimas langsung istirahat di kamar, sementara Naura bersiap untuk pergi ke kampus. Naura, mas antar kamu ya ke kampus, ujar Vito. Gak usah mas, Naura naik motor aja, soalnya masih mau jemput Milda dulu di tempat kerjanya. Lagian tempatnya gak jauh sih mas, ujar Naura. Kenapa harus jemput Milda? Tanya Vito. Motor Milda mogok lagi, di mana motornya di bengkel agak lama, jadi nggak ada yang nganternya, ujar Naura. Ya udah kalau gitu pakai mobil putih aja, siang ini panas banget, ujar Vito. Oh gitu ya mas, ya udah Naura mau pakai mobil aja. Naura pamit dulu ya mas, ujar Naura mencium tangan Vito dan langsung masuk ke dalam mobil.
Naura pergi meninggalkan rumah menuju tempat Milda bekerja, sementara Vito kembali ke kantornya. Sampainya di tempat Milda bekerja, mereka langsung menuju kampus. "Enak bener ya, kamu bisa pakai mobilnya Kak Vito," ujar Milda. "Ya, hehehe, sebenarnya aku lebih senang menjemput kamu naik motor, Mil," ujar Naura. Sekali-kali gak apa-apa sih lah kita naik mobil," ujar Milda. "Males aku diliatin semua anak-anak, banyak yang kepo," ujar Naura. "Udah, cuekin aja," ujar Milda. Naura dan Milda sampai di kampus dan mereka langsung berjalan menuju kelasnya. Ponsel Naura bergetar, ia pun melihat Vito yang menelponnya. Naura pun segera mengangkat teleponnya. "Halo, iya mas," ujar Naura. "Kamu udah sampai kampus?" tanya Vito. "Udah mas, baru aja nyampe," ujar Naura. "Ya udah kalau gitu. Oh iya, malam ini saya lembur, belum tahu pulang jam berapa. Jadi kamu gak usah nungguin saya pulang," ujar Vito. "Baik mas," ujar Naura. "Aku tutup teleponnya ya," ujar Vito. "Iya," ujar Naura. "Kok Kak Vito lembur aja harus bilang sama kamu sih?" ujar Milda keheranan. "Kayak istrinya aja," ujar Milda lagi. "Hahaha, bisa aja kamu. Yuk masuk ke kelas," ujar Naura mengalihkan pembicaraan. Naura dan Milda mengikuti perkuliahan. Ada beberapa mata kuliah hari ini hingga malam. Baru selesai kuliahnya. Naura mengantar Milda pulang ke kosannya. Sebelum pulang ke rumah, Naura melihat ada panggilan dari nomor rumah. "Halo," ujar Naura. "Non Naura, ini Bi Sumi," ujar Bi Sumi. "Ada apa Bi?" ujar Naura. "Tadi ada temennya Mbak Uca nelpon, katanya Non Uca mabuk di diskotik. Saya telepon tuan tapi nggak diangkat, jadi Bibi nelpon Non," ujar Bi Sumi. "Baiklah, saya yang akan menjemput Uca," ujar Naura. Naura pun mematikan ponselnya dan pergi ke tempat yang disebutkan Bi Sumi tadi. Sampailah Naura di tempat tujuan. Inilah pertama kalinya Naura mendatangi tempat seperti itu dengan pakaian yang begitu tertutup. Semua orang heran melihat kedatangan Naura dan Naura pun masuk ke dalam diskotik untuk mencari keberadaan Uca. Suara bising musik yang memecahkan telinganya membuat Naura menjadi risih. Naura melihat Uca joget tak karuan di tengah kerumunan para pria hidung belang. Naura mendekati Uca dan menarik tangannya meninggalkan kerumunan itu. "Heh, lepaskan tanganku. Aku mau dibawa kemana?" ujar Uca meronta-ronta. Uca mencoba melepaskan tangan kanannya. "Sekarang kamu pulang," ujar Naura. "Apa urusanmu? Dasar wanita penggoda," ujar Uca. Uca mengambil segelas alkohol milik seseorang dan menyiramkan alkohol tersebut kepada Naura. Naura menghindar dan hanya mengenai bajunya sedikit. Naura menarik dan memasukkan Uca ke dalam mobil dengan kasar. Naura dengan cepat masuk ke mobil dan pulang ke rumah. Vito sudah menunggunya di depan rumah. "Naura, jelaskan, kenapa kamu bawa alkohol?" ujar Vito. "Mas, tadi Naura jemput Uca di diskotik. Dia mabuk berat mas dan menumpahkan alkohol ini di baju Naura," ujar Naura menunjukkan bajunya yang terkena alkohol. Vito pun menghela nafas panjang. Syukurlah, mas kira kamu," ujar Vito. "Enggak lah mas, memangnya Naura seburuk itu apa? Dan ada hal yang lebih penting dari itu mas," ujar Naura. "Apa?" tanya Vito. Naura mengeluarkan ponselnya dan memutarkan rekaman suara karena mereka tadi. Vito begitu kaget mendengar ucapan-ucapan Uca yang mengakui kejahatannya. Lebih kagetnya lagi terdengar suara mobil yang mengebut dan bunyi rem yang tajam. Vito menarik pinggang Naura dan Vito mengecup bibir Naura dengan lebih dalam. Sontak Naura kaget dengan apa yang dilakukan oleh Vito. Vito memperdalam ciumannya dan membuat Naura menjatuhkan ponselnya. Ponsel pun terjatuh ke lantai. Naura mengeratkan pegangan tangannya di kemeja Vito dan memejamkan matanya dan merasakan setiap gerakan yang dilakukan oleh Vito. Vito merasa mereka membutuhkan oksigen. Vito pun melepaskan ciuman dan menatap Naura. "Kamu gak apa-apa kan?" ujar Vito.
Naura membuka matanya dan tersadar saat menatap Vito. Kemudian Naura langsung mendorong Vito hingga mundur beberapa langkah. Naura berlari menuju kamarnya dan disusul oleh Vito. Dari kejauhan, Bik Sumi yang melihat Pak Vito dan Naura begitu ketakutan. Pasalnya, tuannya itu begitu agresif terhadap Naura. Dia pun jadi merasa deg-degan sendiri. Naura menutup pintu kamarnya dan menahannya. "Tok tok tok, buka pintunya," ujar Vito. "Tok tok tok, saya bisa jelaskan semuanya, tolong buka," ujar Vito. Naura tak mau membukakan kamarnya dan hanya mendengarkan panggilan Vito dari luar. Ciuman pertamaku," ujar Naura yang memegangi bibirnya dan masih mengingat kejadian yang dialami bersama Vito barusan. Karena Naura tak mau membuka kamarnya, Vito pun pergi ke kamar Naura. Naura berjalan menuju ranjangnya dan berbaring di sana. Ia tak bisa tidur dan terus terbayang-bayang akan hal yang barusan terjadi. Sumpah aku malu banget. Kalau aku besok ketemu sama Mas Vito, bagaimana?" ujar Naura. "Harusnya aku tuh seneng, kan dia suami aku. Sebenarnya aku cinta gak sih sama dia?" ujar Naura sembari terus berguling-guling di dalam selimut dan menutup wajahnya dengan bantal. Sampai akhirnya suara terdengar sangat keras saat Naura jatuh dari ranjangnya. Vito yang mendengar suara itu langsung berlari ke kamar Naura. Karena kamar Naura dikunci, Vito pun mengambil kunci serep di lacinya. Vito berhasil membuka pintu kamar Naura dan dilihatnya Naura yang berada di lantai dengan balutan selimut seperti kepompong. "Naura, kamu ngapain?" gumam Vito dalam hatinya. Vito menahan tawanya saat melihat Naura yang hanya bisa bergerak-gerak seperti ulat, mencoba melepaskan balutan selimut yang menggulungnya. Akhirnya Vito pun membantu Naura melepaskan dirinya dari selimut. "Kamu gak apa-apa?" tanya Vito. "Iya, gak apa-apa," ujar Naura yang duduk di tepi ranjangnya bersama Vito. "Kamu masih marah karena kejadian tadi?" tanya Vito. Naura hanya diam dengan wajah merengut. "Mas minta maaf ya, Mas khawatir sama kamu," ujar Vito. "Khawatir sih khawatir, tapi jangan gitu juga kali Mas. Itu kan ciuman pertama Naura," ujar Naura memerah. Iya, Mas tahu. Mas minta maaf ya," ujar Vito. "Lihat nih, gara-gara Mas bibir Naura jadi bengkak," ujar Naura sembari menunjukkan bibirnya yang bengkak karena ulah Vito. Vito pun tersenyum kecil melihatnya. "Ya sudah, sini Mas obatin," ujar Vito. Vito memeluk pinggang Naura lagi. "Mas mau ngapain?" ujar Naura. "Ngobatin kamu lah," ujar Vito. "Mau ngobatin kok deket banget," ujar Naura. "Biar cepat sembuh," ujar Vito. "Kita ulangi lagi ya yang kayak tadi," ujar Vito. No, Mas tidur aja," ujar Naura. Naura mendorong Vito dan langsung masuk ke dalam selimut dengan posisi memunggungi Vito. Vito hanya tersenyum saat melihat tingkah lucu Naura. Kemudian Vito ikut berbaring di samping Naura dan memeluknya dari belakang. Naura begitu tegang saat merasakan kehangatan pelukan Vito. "Tidurlah, biarkan Mas yang memelukmu," ujar Vito. Jantung Naura berdegup kencang dan tak beraturan saat merasakan hembusan nafas Vito yang terasa panas di lehernya. "Gimana mau tidur kalau Mas niup leher Naura begitu? Panas tahu," ujar Naura. Vito memberikan kecupan di sana dan meninggalkan jejak cintanya. "Mas gigit Naura ya," ujar Naura. "Makanya cepetan tidur. Kalau kamu masih protes, Mas nggak tahu lagi apa yang akan terjadi selanjutnya," ujar Vito. Akhirnya mereka berdua tidur berpelukan. Hari berikutnya, Naura bangun dari tidurnya dan Naura meraba-raba badan Vito. Naura terkejut saat tangannya turun memegang sesuatu yang keras di bawah sana. Tangannya gemetar tak karuan. "Kamu udah bangun, Naura?" tanya Vito. "Udah Mas," ujar Naura. "Kamu kenapa gemetaran gitu?" ujar Naura. "Enggak apa-apa," ujar Naura. Wajah Naura menjadi merah. Naura langsung membalikkan badannya membelakangi Vito. Vito membalikkan Naura dan mereka kembali berhadapan. "Sudah melakukan sesuatu, harusnya tanggung jawab dong," ujar Vito. "Maksud Mas apa?" tanya Naura. "Kamu gak lihat nih kancing baju Mas terbuka semua," ujar Vito.
Maaf mas, mungkin Naura nggak sadar melakukannya, ujar Naura dengan cepat membenarkan kembali kancing baju Vito. Vito terkekeh kecil melihat tingkah Naura seperti itu. Vito mencium pipi kanan Naura dan kemudian beranjak ke kamar mandi. Naura masih merasa panas dan merah di wajahnya. Ia memegangi pipinya. Naura, tolong ambilkan baju mas ya di kamar, ujar Vito. Iya mas, ujar Naura dan mengambilkan baju Vito. Vito baru selesai mandi dan keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk pink Naura. Naura tertawa geli saat melihat Vito menggunakan handuk itu. Hahaha, mas kok pakai handuk Naura? Itu kan kecil banget mas, ujar Naura. Ya habisnya cuma ada ini di kamar mandi, ujar Vito. Saat Naura akan mendekat ke arah Vito untuk memberikan bajunya, Naura tersandung kakinya sendiri dan tak sengaja ia menarik handuk Vito yang ia pakai. Naura kaget saat melihat Vito kecil yang terpampang nyata di depan matanya. Naura menjerit sejadi-jadinya. Vito pun segera mengambil kembali handuknya dan melilitkannya di pinggang. Naura, Naura, panggil Vito. Naura terdiam saat mendengar Vito memanggilnya. Dasar mesum, ujar Naura. Naura berlari ke kasurnya dan bersembunyi di balik selimut. Yang mesum aku apa kamu? Ujar Vito. Vito memakai pakaiannya dan segera menjalankan pekerjaannya. Naura ke kamar mandi dulu ya mas, ujar Naura. Naura berlari ke kamar mandi dengan cepat. Naura begitu malu saat melihatnya. Vito berdiri di balkon samping kamar Naura. Naura pun selesai mandi dan baru ingat kalau handuk yang ia pakai telah dipakai oleh Vito dan berada di luar kamar mandi. Naura pun membuka sedikit pintu kamar mandinya dan melihat sekeliling kamarnya. Untung Mas Vito udah turun, ujar Naura. Naura keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan handuk. Sementara itu, Vito akan kembali ke kamar Naura. Namun, langkah Vito terhenti sampai di perbatasan antara kamar dan balkon. Vito begitu kaget dan terpana melihat Naura yang polos yang sedang tidak memakai pakaian. Akhirnya Naura selesai memakai pakaiannya dan akan keluar dari kamarnya. Dengan cepat Vito memutar badannya dan kembali ke balkon. Saat Naura membuka pintu, ia melihat ke samping dan melihat Vito tengah berdiri di balkon samping kamarnya. Mas Vito sejak kapan ada di situ? Ujar Naura. Vito pun pura-pura menoleh ke belakang dan melihat ke arah Naura. Dari tadi Mas ada di sini, ujar Vito. Vito pun mendekat ke arah Naura. Untunglah, semoga Mas itu nggak lihat aku tadi, ujar Naura. Kok pipi Mas merah gitu? Ujar Naura. Cuaca pagi ini panas banget, bikin gerah. Ayo kita turun, ujar Vito. Vito memegang tangan Naura dan mengajaknya turun ke bawah. Naura merasa heran saat Vito bilang panas, padahal pagi ini begitu sejuk. Kamu mau masak apa? Biar Mas bantu, ujar Vito. Bubur ayam, enak kayaknya ya Mas. Buat sarapan, Mas gak usah bantuin, biar Naura aja, ujar Naura. Gak apa-apa, Mas bantuin kamu, ujar Vito. Vito dan Naura memasak bersama di dapur. Saat hendak mengambil panci, tangan mereka bersentuhan. Naura dan Vito saling memandang. Hati mereka lalu berbicara masing-masing. Setelah sadar, Naura pun menyiapkan sarapan di meja makan. Dan tak lama Dimas keluar dari kamarnya. Pagi pak, ma, ujar Dimas. Pagi sayang, sarapan masakan papa yuk, ajak Naura. Iya ma, ujar Dimas. Uca pun keluar dari kamarnya. Pagi semua, ujar Uca. Uca lupa dengan kejadian kemarin. Pagi tante, ujar Dimas. Uca mengambil sarapan dan makan bersama. Pak Anto sudah mengatur tempat tinggalmu yang baru. Dia akan mengantarmu sebentar lagi, ujar Vito. Iya Kak Vito, terima kasih, ujar Uca. Ia begitu kesal saat Vito yang mengusirnya dari rumah. Setelah selesai, Vito berangkat ke sekolah bersama Naura dan Dimas. Hari ini ada acara di sekolah Dimas yang harus dihadiri orang tua. Karena Vito dan Naura menjadi wali dan menjadi orang tua angkat buat Dimas. Jadi mau tidak mau Vito dan Naura harus menjadi papa dan mamanya Dimas. Dan Dimas sangat bahagia saat Vito dan Naura menjadi mama dan papa angkatnya. Bersambung.